A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita kembali senantiasa lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji milikmu ya Allah, karena Engkau pantas dan satu-satunya zat yang dipuja dan dipuji. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pada kesempatan malam hari ini kami bisa melaksanakan sholat maghrib berjemaah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kami juga bisa menanti atau menunggu datangnya sholat isya sembari mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan keistiqomahan, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmu ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, al-ayatu al-waridah fi dzikir, ayat-ayat yang menjelaskan tentang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini, maknanya duna dzikir sabah wal masa, di luar daripada zikir pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi makanya diperbanyak zikir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Sementara di sini wasabbihuhu bukratan wa asila. Tambahan ayatnya adalah di ayat yang 42 Allah Subhanahu wa taala menekankan wasabbihu, dan bertasbihlah kamu kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini penekanan khusus untuk zikir pagi sama zikir sore. Ikhwan fillah nasyarakumullah.
Karena kenapa di dua waktu ini? Karena di dua waktu inilah yang menentukan baik dan tidaknya kehidupan kita di 24 jam ini. Berjalan baik dan tidaknya kehidupan kita selama 24 jam. Maka inilah yang menentukan, yaitu zikir pagi sama zikir sore. Berarti kalau zikir pagi ba'da sholatis subuh sampai terbitnya matahari, berapa jam? Itu 1 jam. Kalau kita baca al-ma'thurat, zikir atau zikir pagi itu paling lama 15 menit atau 20 menit. Maka di sini jangan sampai, kalaupun yang belum hafal, manfaatkan untuk membeli buku zikir itu yang pagi sama sore itu dibaca ketika habis sholat subuh sampai nanti terbitnya matahari. Bisa di masjid, afdolnya di masjid, bisa di rumah. Maksudnya afdolnya di masjid itu supaya kita bisa dapat keutamaan daripada sholat syuruk. Bisa juga mendapatkan keutamaan di rumah karena la taj'alu buyutakum kubura. Jangan sekali-kali kalian menjadikan rumah kalian kuburan, sepi daripada zikir, sepi daripada sholat sunnah, sepi daripada bacaan Al-Quran. Berarti kalau sore ba'da sholatil asar sampai nanti menjelang maghrib. Jangan tunggu mau menjelang maghrib baru baca atau zikir masa, tapi sebelumnya, ya, habis asar sudah bisa sampai nanti terbenamnya matahari. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada sebuah riwayat yang sahih, masya Allah, seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda, dia memiliki seorang pembantu yang hampir selama 30 hari dia kasih racun di makanannya Abu Darda. Setelah selesai, bertanyalah pembantu ini kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sungguh saya adalah pembantu kepercayaan. Hampir setiap hari saya meracuni makanan kamu, tetapi tidak pernah saya dapatkan dari makanan yang saya racun itu yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau meninggal. Apa gerangan yang membuat engkau seperti itu?" Coba bayangin coba sekalian, jawaban Abu Darda, "Ketahuilah, saya tidak pernah melupakan bacaan bagaimana Allah akan memberikan mudarat kepada saya, sementara saya selalu membaca pagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." 3 kali sebagaimana yang diperintahkan Rasul dan 3 kali pada waktu sore. Ma min 'abdin yaqulu fil yaumi hadad du'a salasa marratin wa kadzalika fil masa la yadurruhu syai'un. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang rutin membaca setiap hari 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore doa ini, tidak pernah dia mendapatkan sesuatu yang membahayakan dia dalam seharian itu. Tidak mendapatkan bahaya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau antum pernah ada kisah, ya ada ini di riwayat Salahuddin Al-Ayyubi ketika oleh Raja Romawi pada saat itu diracuni, dan sengaja memang di depan makanan itu diracuni di depannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sengaja makanan itu diracuni. Berani nggak kamu makan ini padahal makanan ini sudah saya racuni? Abu Darda Salahuddin Al-Ayyubi yakin dengan hadis tadi. Dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru. Terus tidak dijelaskan 3 kali, pokoknya banyak. Dimakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tidak berefek apa-apa, racun padahal di depan matanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tapi kalau kita ini jangan. Kita ini masih
Kita nih imannya masih, iya kita baca memang, tapi nggak yakin, belum. Iya baca tapi bodoh ayat. Tapi kalau mereka ini yakinnya masya Allah luar biasa. Jangan sekali-kali kalau kita nih ya, jangan. Artinya sekedar kisah seperti itulah sahabat dahulu ketika membaca doa ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, lupa saya namanya, mendengar hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Barang siapa yang membaca tadi 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak ada yang membahayakan dia seharian itu. Ini sahabat ini mendengar hadis itu dari Utsman bin Affan. Kemudian dan ada temannya yang mendengar. Jadi dia mendengarnya ada beberapa orang begitu. Si yang mendengarkan hadis ini tiba-tiba masya Allah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelumpuhan sebagian anggota badannya. Kelumpuhan sebagian anggota badannya. Apa yang terjadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati? Datanglah temannya untuk menjenguknya itu, yang sama-sama mendengarkan hadis dari yang didengarkan dialah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian Utsman bin Affan sampaikan dan mereka ini mendengarkan hadis itu. Mereka datang untuk menjenguk sahabat yang tadi yang diuji oleh Allah dengan kelumpuhan sebagian anggota tubuhnya. Dilihatnya terus sahabatnya tadi ini yang lumpuh sebagian anggota tubuhnya itu. Kemudian berbicaralah yang tadi ini yang sakit ini, dia berbicara, ada apa gerangan kalian memandang aku dengan pandangan seperti itu? Saya yakin kalian memandangi aku dengan pandangan seperti itu karena kita pernah sama-sama mendengar hadis yang sama daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak pernah berbohong dengan hadisnya, dan Utsman bin Affan pun tidak akan bakal bohong dengan apa yang dia sampaikan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu adalah tadi, barang siapa yang wallahi demi Allah, kata si sahabat ini, saya kebetulan di waktu pagi dan seharian pada saat itu saya lupa membaca doa itu karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat saya lupa. Karena ada faktor yang membuat saya marah sehingga dengan kemarahan itu membuat saya lupa untuk membaca doa itu. Dan kemungkinan inilah yang membuat saya lumpuh sebagian anggota badan saya karena mungkin disebabkan saya lupa untuk membaca doa tersebut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini penting. Bahkan di ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Lebih utama zikir pagi sama zikir sore ini dibandingkan dengan zikir yang banyak yang di luar daripada waktu pagi dan sore. Mananya apa? Jangan sampai kita melupakan doa zikir pagi sama zikir sore. Penekanannya itu ya. Karena ketika kita membacanya di waktu pagi, Allah akan menjaga, melindungi kita sampai datangnya waktu malam hari. Datangnya maghrib. Ketika kita datangnya sore, Allah akan menjaga, Allah akan memuliakan kita, Allah akan melindungi kita dari sejak maghrib sampai datangnya sholat subuh. Tidak ada kehidupan kita ini yang tidak pingin jauh daripada mudarat, jauh daripada bahaya. Tapi kita meminimalisir mudarat dan bahaya itu dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak zikir-zikir, masya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, masya Allah. Ternyata zikir yang kita zikirkan ketika pada waktu subuh dan ketika pada waktu sore, bukan hanya lisan kita yang bergerak sehingga kita berzikir begitu saja, tapi pengakuan, penghinaan kita kepada Allah dan kita mengaku asbahna,
Ya Allah, kami mengawali waktu siang hari kami di awal pagi ini, di awal subuh ini, asbahna wa asbahal mulku lillah, dalam keadaan kami mengakui bahwa dari waktu subuh ini kamulah yang memiliki kekuasaan dan engkaulah yang memiliki kerajaan. Jadi bukan hanya untayan kata, untayan pergerakan lisan, tapi lebih daripada itu adalah tauhid kita kepada Allah, bentuk pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau pilih, kepada siapa yang engkau hendaki. Mananya kekuasaan dan kerajaan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, itu atas kehendak dan pilihan Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, setelah dikasihnya kekuasaan, jabatan, kerajaan itu, tanzi'ul mulka mimman tasya, juga akan dicabut. Mananya penguasa yang kekal, satu-satunya penguasa yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ketika terjadinya yaumul qiyamah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi ini hafan, hancur lebur, tidak tersisa, tidak tertinggal sedikit. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa apa? Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anal Malik aina mulukud dunya, sayalah raja pada hari ini, sayalah satu-satunya penguasa yang tersisa. Aina mulukud dunya, mana dahulu raja-raja di dunia? Mana dahulu penguasa-penguasa di dunia? Mana dahulu para pengekang-pengekang di dunia? Mana mereka? Allah menampakkan kesombongan di dalam hadis yang lain, ainal mutakabbir wa ainal jabbar. Manakah mereka dahulu yang tukang menyombongkan diri, yang suka menyombongkan diri dahulu di dunia? Baik itu dengan jabatannya, baik dengan hartanya, baik dengan malasnya, baik dengan keengganannya untuk beribadah, mereka sombong. Ainal mutakabbir. Mana mereka yang sombong itu? Mana mereka yang suka-suka menyombongkan diri dahulu ketika di dunia? Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Perlunya kita selalu terus mendekatkan diri kepada Allah. Zikir yang pernah kita sampaikan, kalau kalian berat dengan menginfakkan harta kalian, kalau kalian berat dengan jihadnya kalian, tidak sanggup dan berat untuk berjihad, maka balaslah, tutupilah keengganan, kemalasan itu semua dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, tidak ada yang membuat jiwa hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini tentang pentingnya zikir kaitan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Insyaallah kita
lanjutkan di bab pembahasan hadis selanjutnya. At-tarhib man ayyajlisa at-tarhib min ayyajlisal insanu majlisan la yadhkurullah fi wa la yusalli ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab ancaman. Di sini dikatakan at-tarhib bab kerugian bagi barang siapa atau siapa saja di antara kita yang duduk di sebuah majelis, suatu perkumpulan, la yadhkurullah fihi, yang dia tidak sempat-sempatnya mengingat Allah dan tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya ingatkan, ketika nama Nabi kita disebut, seringlah untuk meluangkan waktu sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya kisahkan kemarin, Nabi Daud ketika di musolanya, tempat ibadahnya, lewatlah seekor ulat. Ketika ditanya, ulat itu tiba-tiba berbicara, ketahuilah kami makhluk-makhluk Allah dan saya makhluk perwakilan daripada makhluk yang lemah ini, yang lambat dalam bergerak, yang mudah untuk disakiti, yang mudah untuk dibunuh ini, kata si lalat. Kami selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih tahu kepada Nabi Daud, wahai Nabi Allah, Nabi Daud, sungguh saya kalau di siang hari saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di siang harinya itu sebanyak 2000 kali tasbih. Sementara di malam harinya saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 2000 kali. Itu si ulat tadi, ya. Ulat yang lemah, yang fisiknya tidak punya kekuatan, yang gampang kalau kita untuk membunuhnya, tapi selalu bertasbih kepada Allah, selalu bertakbir kepada Allah, dan selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Wa sami'a sauta ashabihi ad-du'a lidukhulil masjid. Dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabatnya yang masuk masjid langsung doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Sahabat itu masuk di masjid itu, kemudian Rasulullah SAW menegur, Kodistajal, sungguh kamu terburu-buru. Lima dalam tusalli alayya wala tahmid ilallah. Kenapa engkau tidak berselawat kepada aku dulu? Coba ingin, kenapa engkau tidak berselawat kepada aku dulu kemudian tidak memuja dan memuji Allah Subhanahu. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmat. Doa masuk masjid saja tidak langsung buru-buru langsung pada intinya, tetapi dimulai dengan Bismillah, memuja dan memuji Allah, kemudian diikuti dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika kita berdoa apapun jemaah sekalian, mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya itu supaya doa kita itu khusyuk, jauh daripada gangguan setan ketika kita berdoa. Maka kita dibaca ditekankan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Singkat saja, puji yang penting sudah puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu. Langsung berdoa. Itu diantaranya supaya nanti
penting kita sebelum memulai sesuatu dengan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu? Tinggal berapa menit? 10 menit. Ya, kita tambahkan beberapa hadis sesuai sampai nanti datangnya waktu sholat Isya. Tadi saya sudah sampaikan judul pembahasan kita adalah bahaya atau kerugian ketika seseorang duduk di sebuah majelis tidak dzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratun." Tidaklah seseorang duduk atau tidaklah sebuah kaum atau sekelompok orang duduk di sebuah majelis tetapi dia tidak mengingat Allah di dalam majelis tersebut dan tidak berselawat kepada Nabi mereka yaitu Nabi Muhammad SAW, illa kana alaihim tiratan, melainkan bagi orang yang berada di majelis tersebut ketika tidak melakukan dua pekerjaan ini dalam majelis itu, tiratun itu adalah kerugian, kekurangan. Ada nilai kekurangan, ada nilai kerugiannya majelis itu, orang itu. Fa in syaa adzab. Bagaimana bentuk kerugiannya ketika berada di majelis ini tapi tidak melakukan dua hal ini? Fa in syaa adzab. Kalau Allah menghendaki untuk diadab, mereka akan diadab. Masya Allah. Sampai seperti itu sabda Nabi SAW. Nah, bagaimana kalau yang diisi ini dengan kegiatan-kegiatan yang haram, perkumpulan-perkumpulan yang haram, atau nggak usah yang haram, yang sia-sia. Tidak juga judi di situ, tapi sia-sia, main domika, main remika, tidak ada yang digunakan itu dzikir, tidak ada selawat, masya Allah. Adzabum ini sampai dikatakan Rasulullah SAW, fa in sya'adzabahum, majelis perkumpulan di satu majelis yang tidak ada dzikir kepada Allah dan tidak selawat kepada Nabi SAW, kalau Allah menghendaki diadab. Wa in syaa ghafarallahu. Kalau Allah menghendaki diampuni. Sampai seperti itu. Di bawah kehendak Allah. Berarti apa jemaah sekalian? Kalau di majelis tersebut kita dzikir kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghfur, berarti diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dahulu-dahulu kita bahas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal lafdhu wa qala hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Kata Mustafa Muhammad Ammar. Kemudian di dalam lafadznya Al-Imam Abu Dawud, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi, barang siapa yang duduk. Nah ini, kalau tadi berkumpul ya, ini bahasanya duduk. Jadi bukan hanya perkumpulan, duduk. Man qa'ada maq'adan, siapa salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang duduk di sebuah tempat duduk, maksudnya bangku, lam yadhkurillah fih, tidak zikir kepada Allah di dalam tempat duduknya itu, kana alaihi minallahi tiratun, bagi dia adalah bagi Allah atas dia itu adalah tiratun, kerugian atau kekurangan. Wa manid toja'a nama ala madja'ihi ala maqsiran ghafilan an dzikrillah wa hurima min thawabid dzikr. Di sini dikatakan barang siapa yang doja'a, maknanya tidur. Tadi duduk, kemudian sekarang duduk di tempat tidur di tempat tidurnya, kemudian lalai daripada zikir kepada Allah. Di sini dibayankan, dijelaskan wa hurima min thawabid dzikr, akan diharamkan orang tersebut dari pahala zikir kepada
Allah Subhanahu wa taala. La yadhkurullah fi kanat alaihi minallahi tiratun. Bagi dia adalah kekurangan. Wa ma masya ahadun mamshan la yadhkurullah fihi. Barang siapa yang bertamasya, jalan-jalan. Tadi lengkap ya disebutkan satu. Berkumpul di sebuah majelis, kemudian duduk, kemudian yang ketiga tidur. Ini yang keempat tamasya. Di sebuah tempat tamasya la yadhkurullah fihi, tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Illa kana alaihi minallahi tiratun. Bagi dia adalah sebuah penyesalan, kerugian. Kemudian saya bacakan hadis yang terakhir, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah azza wa jalla fi. Barang siapa yang duduk atau sekelompok kaum duduk di atas sebuah tempat duduk, lam yadhkurullah, tidak sempatnya zikir kepada Allah dalam tempat duduknya tersebut, dan tidak juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, illa kana alaihi masratun yaumal qiyamah, melainkan tempat duduk tersebut atau perkumpulan duduk tersebut menjadi penyesalan bagi dia pada hari kiamat. Wa indakhulul jannati lithawab, meskipun dia masuk surga dengan pahala ibadah yang lain. Nah ini maksudnya. Jadi dia masuk surga tapi dengan misalnya ibadah sholatnya, tapi karena dia tidak zikir kepada Allah di perkumpulan tersebut, ya, atau tadi di sebuah tempat duduk perkumpulan itu, tidak sempat dia berzikir dan berselawat kepada Allah. Meskipun dia masuk surga dengan pahala ibadah yang lain, itu tetap menjadi beban bagi dia, penyesalan yang luar biasa pada hari kiamat. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah waktu isya ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.